Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin syuhada'i was shalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila muallifi hadzal kitab Syekhina wa murabbi ruhina Haji Taufiqul Hakim wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa talamidatihi wa man yu'awinu ala nasri hadzal kitab sa'alillahu lana lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Amsilati jilid 3 halaman 20. Ni'mah wa bi'sah. Ni'mah sak bagus-bagusi untuk memuji, bi'sa sa'ele-ele'e untuk mencela. Merofakkan dua isim setelahnya, isim yang pertama harus ada al atau mudhaf pada isim yang ada al. Isim yang dipuji atau dicela disebut makhsus. Rangkaian nikmah atau bi'sa dan isim setelahnya menjadi khobar muqaddam, maksudnya menjadi mubtada muakhar. Contoh maksus yang disebut setelah nikmah: ni'mar rajulu Muhammadun. Contoh maksus yang disebut sebelumnya nikmah: hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-wakilu dibaca rafa karena setelah hukumnya dan harus
Dasarnya fi'lani ghairu mutasor rifaini nima wabi sarafi anismaini moko alam kanima obal kurama nima bisa tawa mudab ono ali nikmal wakilu menjadi habarmu Mu'tada muakhirnya adalah domir huwa yang tersimpan yang kembali pada Allahu karena maksudnya sebelum nima dasarnya wa yudhkarus Yang pertama dijelaskan di dalam kaidah itu ni'ma bi'sa atau wa bi'sa. Ini dinamakan sebagai yaitu adalah fi'il jamid ya. Ni'ma wa bi'sa itu dinamakan sebagai fi'il jamid. Kemudian juga dijelaskan setiap kata yang terletak setelah ni'ma itu terdiri dari dua kata. Contohnya kita menemukan yaitu ada kata ar-rajulu, satunya yaitu ada kata Muhammadun. Ada dua kata di sini. Ini kata pertama, ini kata kedua. Setiap kata yang terletak setelah ni'mah. Atau contoh yang kedua yaitu kita menemukan ini kata pertama, ini kata kedua. Nah, kemudian dijelaskan karena ni'ma dan bi'sa ini adalah selaku fi'il jamid, pasti bayangan kita yang namanya fi'il nanti akan dijelaskan yaitu adalah setelahnya pasti ada fa'il. Itu nanti akan dijelaskan di jilid 4. Namun kita akan memahami bagaimana perangkaian dari ni'mah dan bedanya ni'mah dan bi'sa. Untuk perangkaian ni'mah dan bi'sa itu sama. Namun yang membedakan antara ni'mah dan bi'sa, bi'sa ini untuk memuji. Ini untuk memuji. Kalau ni'mah ini adalah untuk memuji. Sedangkan kata bi'sa ini adalah untuk mencela. Contohnya kita menemukan kata ini untuk mencela.
Makanya makna dari nikmah itu sak bagus-bagus sih, sedangkan bisa itu sak elek-elek. Seperti itu. Sehingga diartikan di atas sak bagus-bagus si wong lanang yaitu adalah Nabi Muhammad. Yang kedua, sak elek-elek wong lanang yaitu adalah Fir'aun dan seterusnya. Jadi bedanya adalah memuji dan mencela. Kata yang terletak setelah nikmah itu ada dua isim. Dan keduanya sama-sama dibaca rofa. Nikmar rojulu, ini isim pertama, dibaca rofa. Muhammadin, Muhammadun, ini isim kedua juga dibaca rofa. Di sini dikatakan merofakan dua isim setelahnya. Merofakan dua isim setelahnya. Isim pertama ar-rajuluh, isim kedua Muhammadun. Kemudian diteruskan isim yang pertama itu harus ada al. Maka di sini ar-rajulunya ada al. Ini syarat. Kayak begitu. Jadi gak bisa dibaca nikmah rajulun, itu gak bisa. Isim pertama yaitu harus ada al. Kemudian juga ada pemilihan yang kedua. Kalau seandainya isim yang pertama tidak ada al, kayak seperti abdu, ini gak ada al, maka harus dimudhofkan kepada isim yang ada alnya. Ini syarat isim pertama. Kalau isim pertama itu tidak ada al, harus dimudhofkan kepada isim yang ada alnya. Baru bisa. Jadi kalau cuma dibaca nikmah abdun Muhammadun itu gak cocok. Yang betul harusnya nikmal abduh Muhammadun bisa, atau nikmah abdullahi Muhammadun bisa. Alasannya apa? Alasannya isim pertama itu harus ada al, dan kalau isim pertama tidak ada al, maka harus dimudhofkan kepada isim yang ada alnya. Itu sesuai dengan keterangan di sini. Kemudian dikatakan rangkaian nikmah dan bi'sa itu di sini dijelaskan nikmah dan isim setelahnya itu kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Jadi ini nikmah, ini isim setelahnya kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Paham ya? Ini nikmah dan ini isim keduanya, isim setelahnya ini kedudukannya menjadi khobar muqaddam. Dan dijelaskan sedangkan mahsusnya itu atau isim yang dipuji atau dicela atau isim yang kedua itu yang disebut dengan mahsus, itu kedudukannya menjadi mubtada muakhir. Muhammadun ini kedudukan mubtada muakhir, Muhammadun ini kedudukan mubtada muakhir. Kayak begitu. Jadi di sini diartikan nikmar rajulu iku sak bagus-bagus wong lanang Muhammadun utawi Nabi Muhammad. Nikma abdullahi iku sak bagus-bagus kaulone Allah Muhammadun utawi Nabi Muhammad. Jadi isim yang dipuji atau dicela ini adalah kata Muhammadun. Ini kata yang dipuji. Dipuji. Nah, yang dicela yaitu adalah kata Fir'aun. Ini yang dicela. Jadi kalau di sini diberikan kedudukan bi'sar rajulu Fir'aun. Iku saelek-eleke wong lanang Fir'aun utawi Fir'aun. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengamalan dari nikmah dan bi'sa itu sama, cuma yang membedakan yaitu adalah arti. Jadi nikmah itu untuk memuji, sedangkan bi'sa itu untuk mencela. Paham ya? Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi kepada istilah nikmah dan bi'sa. Di dalam kaidah dijelaskan nikmah dan bi'sa itu adalah sebagai fi'il jamid. Jadi penentuan fi'il jamidnya itu
Berarti yang menjadi fa'il dari kata nikmah dan bi'sa itu yang mana? Nah, di sini nanti alasan kenapa kok isim pertama ini dibaca rofa, itu alasannya karena menjadi fa'il dari nikmah. Alasan kenapa isim pertama dibaca rofa, itu sebenarnya yaitu menjadi fa'il dari nikmah. Kayak begitu. Jadi kalau nikmah dan kata nikmah Abdullahi ini dengan kata nikmah rojulu ini memang kedudukannya jadi khobar karena dinamakan kalam khobar. Yaitu berita. Sebagus-bagusnya laki-laki, paham ya? Seburuk-buruknya laki-laki, inilah tetap dinamakan kalam khobar. Makanya di kedudukannya adalah menjadi khobar muqaddam. Namun kalau ini dimaknai satu persatu, nikma iku sak bagus-bagus si ar-rajulu sapa wong lanang Muhammadun utawi Muhammad. Jadi alasan kenapa isim pertama dibaca rofa itu alasannya karena menjadi fa'il. Paham ya? Jadi fa'il nanti akan disebutkan di keterangan setelahnya. Paham ya? Kayak begitu. Terus bagaimana pengertian yang sesuai dengan kaidah di sini? Ya tetap nikmah dan Abdullahi ini adalah dinamakan kalam khobar yang artinya nikmah dan isimnya itu jadi khobar. Seperti itu, paham ya? Memang kalau ditanyakan alasan kenapa ar-rajulu jadi fa'il, abdu jadi fa'il, itu karena jadi fa'il dari nikmah. Nikmah ini dinamakan sebagai fi'il jamid, artinya tidak bisa ditasrif. Ya nikmah sudah nikmah, gak ada mudoreknya. Kayak begitu. Tidak bisa dibentuk dari kata lain. Itu nanti akan dijelaskan istilah jamid dan istilah mustaknya seperti itu. Paham ya? Maka di sini dikatakan bisa iku saele-elei ar-rajulu sapa wong lanang moha fir'auno ya utawi Fir'aun. Paham ya? Ini ketentuan yang namanya yaitu mahsusnya yang disebut setelah nikmah. Ini yang disebut dengan mahsusnya ya. Mahsusnya disebut setelah nikmah. Mahsusnya disebut setelah yaitu nikmah sama bisa. Ini. Kalau yang ini adalah contoh di bawah ini adalah mahsusnya disebut setelah nikmah. Ini nikmahnya mahsusnya Muhammadun. Ini nikmahnya mahsusnya Muhammadun. Ini bisanya mahsusnya adalah Fir'aun. Ada juga mahsus yang disebut sebelumnya nikmah dan bisa. Seperti yang kita menemukan contoh yaitu di sini kita menemukan kata lafadz hasbunallah wa ni'mal wakilu. Ini contoh dari yaitu mahsusnya yang disebut sebelum nikmah bisa. Nah. Jadi di sini dalam kata wa ni'mal wakilu, kata yang dipuji itu tidak ada. Dibuang, diganti dengan bayangan domir. Kayak begitu. Yang kembali bayangan domir ini nanti ke lafadz Allah. Berarti mahsusnya disebut sebelumnya nikmat. Seperti itu. Berarti di sini mahsusnya disebut sebelum nikmat.
Kalau diberikan kedudukan hasbunallahu utawi nyukupi kita Allahu iku Allah. Wa ni'mah lan iku sak bagus-bagus alwakilu opo zat kang den pasrai huwa utawi Allah. Nah, ini kembali ke Allah. Seperti itu. Maka di dalam kaidah juga disampaikan bila mahsusnya itu disebut sebelum nikmah, ya. Bila mahsusnya itu disebut sebelum nikmah, ini disebut mus'ir. Berarti istilah ini adalah mahsus yang disebut sebelumnya nikmah itu disebut dengan mus'ir. Dalam contoh di atas ditandai dengan garis bawah, rangkaian nikmah dan isim setelahnya menjadi khobar muqaddam, sedangkan mubtada muakhirnya adalah domir yang tersimpan yang kembali pada mus'ir tersebut. Oh, berarti Allahu ini dinamakan sebagai mus'ir, ya. Sedangkan domir di sini dinamakan sebagai, yaitu adalah mus'ar. Ini mus'ir. Seperti ini. Jadi kalau ada kata yang dipuji dan dicela ini disebut sebelumnya nikmah, berarti kata yang dipuji yang dicela ini, kata lafadz Allahu ini yang dipuji, ini disebut mus'ir. Sedangkan mubtada muakhirnya itu adalah domir yang kembali kepada mus'ir, berarti disebut mus'ar. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu ada ketentuan di sini, ada ketentuan dua. Kalau di ayat rata-rata di sini yaitu apa? Mahsusnya itu kembali kepada mus'ir, ya. Karena disebut sebelumnya nikmah dan bisa. Untuk bayangan domir itu tergantung dari mus'irnya. Jadi kalau mus'irnya itu menunjukkan istilahnya mufrad muannas seperti lafadz wa bi'sal mihad, ya berarti itu pakai hiya. Karena kata jahannama itu bermakna neraka, itu muannas. Alasan muannasnya yaitu karena apa? Karena menunjukkan karena khusus, karena dinas di dalam Al-Qur'an. Itu kata jahannama. Oke, itu loh. Dan seterusnya. Dan lain-lainnya seperti itu. Sama dengan kita wabi'sal masir, dhamirnya kembali kepada an-nar. Berarti an-nar itu termasuk muannas. Muannasnya karena dinas di dalam Al-Qur'an. Seperti itu dan seterusnya. Maka dikatakan bi'sal masiru wa bi'saiku sa'ele al-masiru gon kembali huwa utawi neraka dan seterusnya. Paham ya? Kayak begitu. Ya. Itu istilah istilah apa? Kata-kata ya. Ungkapan. Ada artinya. Jadi kalau kita mencari di dalam apa? Di dalam bahasa Arab, kalau secara bahasa sya'ara itu artinya kembali. Kayak begitu. Jadi berarti kalau mus'ir itu perkara yang kembali. Sedangkan mus'ar itu perkara yang dikembalikan. Itu berarti bahasanya. Sama dengan istilah apa? Istilah domir. Domir kata ganti. Kalau diistilahkan madmur berarti kata yang diganti. Sama dengan istilah mausul, kata yang dihubungkan dan seterusnya.
Kayak begitu. Itu cuma istilah toh. Jadi ada sebagian itu memakai istilah-istilah seperti itu. Paham ya? Kayak begitu. Maka di sini dikatakan mahsus yang disebut sebelumnya nikmah ya disebut mus'ir. Berarti kata kembali. Ya. Kata kembali. Atau perkara kang kembali gitu. Paham ya? Tapi kalau mus'ar itu kan mengikuti wazan isim maf'ul. Nah, dari kata as'aroh yus'iruh is'arun fahuwa mus'irun gitu loh. Wadaka mus'arun. Paham ya? Jadi kalau kata mus'ar berarti adalah kata yang dikembalikan. Nah, gitu. Jadi kalau mus'ir adalah kata kembali atau kata mengembalikan. Nah, bahasanya seperti itu. Tapi kalau mus'ar kata yang dikembalikan. Seperti itu. Dan seterusnya itu bahasa-bahasa ano saja. Jadi dalam bahasa nikmah dan bi'sa, kalau ada yang namanya mahsus itu disebut sebelumnya nikmah dan bi'sa, maka mahsusnya itu atau kata yang dikembalikan itu di sini disebut dengan mus'ar yang kembali ke dalam mus'ir. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu pengistilahan saja. Karena Ustaz, Iya. kalau nanti dalam makna itu berarti tetap diadakan lambangnya fa'il Ustaz ya. Nanti Ya, ketika. kalau di mana tetap dilambangin fa'il enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya apa di kitab itu ada lambang fa'ilnya enggak Ustaz? Ada kalau di kitab, Bos. Di Ada Ustaz ya? kitab-kitab kuningnya ya. Karena dinamakan sebagai isil jamid. Oh, di sini belum dikasih fa'il karena belum saatnya gitu Ustaz ya. Boten. Iya, pertama belum saatnya, terus kedua istilahnya tetap dinamakan nikmar rojulu itu adalah tetap kalam khobar gitu loh. Bahasanya yaitu adalah kalam berita. Sebagus-bagusnya laki-laki berarti nikmah dan ar-rojulu ya kalam khobar. Berarti nanti ketika pasca, ketika takiyah itu Iya. dikasih fa'il apa enggak Ustaz? Kalau memaknai kalau ustadz biasanya dikasih fa'il. Oh, dikasih fa'il. Iya, dikasih fa'il. Jadi Kayak begitu. secara lafaz dikasih lambang fa'il, makna juga dikasih. Iya, makna gitu. Terus mau tanya Ustaz, yang contoh nomor 4 itu Heeh. wa wahabnal Dawud Sulaiman Heeh. nikmal abdu. Nggih. Itu kan Ali Dawud Sulaiman itu kan ke Nggih. maf'ul bih Ustaz ya. Iya. Maksudnya untuk Dawud dan Sulaiman itu kan. Bukan maf'ul bih tapi apa itu Ustaz? Wa wahabna Nalik. lan menganugerahkan sapa ingsun Allah li Nah, Daud Sulaiman. Mudhaf li Daud kayaknya itu li Daud maring Nabi Daud. nah, kenapa itu Sulaiman ing Nabi Sulaiman nah, ing ya kenapa? Wes? nikmal abdunya itu kenapa kok dikasihnya ke Sulaiman, enggak dua-duanya apa? Nikmal abdu Heeh. itu kembalinya ke Nabi Sulaiman, kok enggak kedua-duanya? Padahal kan Allah ngasihnya kedua-duanya itu. Ini kalau dalam bahasa artinya kalau dia keliru, maksudnya yaitu adalah Allah menganugerahkan ke Nabi Daud itu anak yang namanya Nabi Sulaiman gitu. Kayak Oh, begitu. Menganugerahkan anak. Dan Nabi Sulaiman itu sebagus-bagusnya hamba gitu. Artinya Allah memuji kepada Nabi Sulaiman. Kayak begitu. Itu bahasanya kayak begitu. Jadi yang meneruskan istafet dari Nabi Daud ya Nabi Sulaiman. gitu. Kayak begitu. Bahasanya seperti itu. Jadi kembalinya kalau masalah domir itu ya kembali kepada keterangan. Ke pemahaman. Nah, yang dimaksud seperti itu. Jadi wa wahabna lan menganugerahkan sapa ingsun Allah li Dauda marang Nabi Daud. Menganugerahkan siapa? Sulaiman ing Nabi Sulaiman. Jadi menganugerahkan anak yang namanya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu walaupun ungkapan mungkin kata orang-orang Israel Nabi ya Sulaiman itu nabinya dan orangnya kayak gini dan kayak gini, tapi nyatanya Nabi Sulaiman tetap diangkat nabi oleh Allah dengan kata-kata nikmal abdu. Itu sebagus-bagusnya hamba ya tetap Sulaiman gitu. Jadi bukan istilahnya bahasa-bahasa orang Israel yang menyanjung-nyanjung Nabi Sulaiman seakan-akan
Nabi Sulaiman itu bukan bagian dari Islam gitu, bahasanya seperti itu. Nah, kayak begitu. Apalagi? Kenapa? Ya kalau memberi mana iya. Huanya itu dibaca. Nah, huwa utawi Nabi Sulaiman gitu. Walaupun nggak ada. Tapi kalau pas kita makna mana pegon, itu kayak begitu. Nah, iya dikasih. Kalau ngasih makna pegon itu harus dikasih. Jadi kalau untuk masalah bayangan domir, itu kembalinya ke keterangan. Keterangannya itu seperti apa. Kayak begitu. Apalagi? Pada intinya kita paham pertama, nikmah itu dan bi'sah itu sebagai fi'il jamid. Dan perangkaian nikmah merofakkan dua isim setelahnya. Paham ya? Dan untuk kedudukannya, nikmah dan isim setelahnya itu dinamakan kalam khobar. Berarti menjadi khobar muqaddam. Paham ya? Kata setelahnya itu menjadi mubtada muakhir. Paham ya? Kalam setelahnya itu menjadi mubtada muakhir. Kayak begitu. Lah kemudian lagi alasan kenapa kok isim setelah nikmah itu yang pertama dibaca rofa, yang kedua itu dibaca rofa. Kalau yang pertama dibaca rofa karena nikmah itu juga dinamakan sebagai fi'il jamid, berarti ar-rajulu itu fa'ilnya gitu. Jadi kata Muhammadun itu dibaca rofanya karena menjadi mubtada, kayak begitu. Paham ya? Nah, seperti itu bahasanya. Dan di situ kita harus menggarisbawahi. Sehingga ada sebagian dari ulama kalau menemukan nikmah, kalau isim pertamanya itu adalah berupa muannas, itu harus ditandai dengan muannas. Kalau isim pertama itu berupa muannas. Ibarat contoh, kita, tapi itu sebagian ya. Ada yang sebagian tanpa memberi tanda muannas tidak apa-apa. Nah, contohnya kita menemukan kata yaitu adalah nikmat nikmat apa? Nikmat almar'atu almar'atu satu. Di sini. Jadi ada kata ta ini adalah tanda dari yaitu kalau fi'il jamidnya berdomir hiya gitu loh. Jadi nikmat itu lebih mengenaknya yaitu kepada apa? Kepada fi'il madi. Nikmat sak bagus-bagus si almar'atu sapa wong wadon Aisyatu utawi Aisyah. Ada sebagian seperti itu. Boleh memakai nikmat, boleh memakai nikmal mar'atu langsung boleh. Seperti itu. Jadi kalau ada penulisan nikmat, contohnya lagi ada seperti ini. Nikmat, contohnya ad-daru, contohnya al-akhiratu contohnya. Boleh juga dibaca nikmatid-dar ya. Al-akhiratu. Boleh, kayak begitu. Iya, boleh. Itu kaidahnya nanti akan dipahami di jilid 4 ya. Jadi yang bagaimana persyaratan dari fi'il dan fa'il itu harus menyesuaikan bentuk mudzakkar muannasnya ya. Jadi boleh dibaca nikmatid-daru akhiratu. Sak bagus-bagus si ad-daru opo oma al-akhiratu utawi akhirat. Atau nikmat sak bagus-bagus si kampung, sak bagus-bagus si ad-daru opo desa al-akhiratu utawi desa akhirat. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi ad-dar ini muannas. Muannasnya yaitu karena dinas di dalam Al-Qur'an. Kalau kata al-mar'atu ini juga muannas tapi muannasnya karena ada ta. Nah, paham ya? Seperti itu. Karena dia adalah fi'il jamid, ya bisa diberi tanda dengan tak taknis. Cuma lebih banyaknya yaitu yang memakai
nikmatid dar atau nikmatil mar'atu daripada nikmat darul akhiratu. Seperti itu. Paham ya? Karena itu prakteknya emang fiil seperti itu. Nanti itu akan dijelaskan di jilid 4 ya. Seperti itu. Nikmal mar'atu boleh sudah, tapi kan itu apa? Yang dikatakan boleh itu kan yang majazi nggak sih? Kalau misalnya harusnya kan nikmat al-mar'atu ya. Kalau nikmal mar'atu boleh. Itu bukan bahasa mu'annas majasinya, bukan. Tapi itu karena nikmat dan bi'sanya itu adalah sebagai fi'il jamid itu. Jadi fi'il itu ketentuannya dengan fa'il itu nanti di jilid 4 itu harus sesuai bentuk mudzakkar mu'annasnya. Jadi kalau qomah Zaidun, kalau qomat Aisyatu gitu. Itu ketentuannya seperti itu. Nanti ada persyaratan setelah di jilid 4 itu dijelaskan seperti itu. Itu ada persyaratan. Kayak gitu. Jadi kalau dibaca nikmatid daruh al-akhiratu itu boleh. Kayak begitu. Untuk isim kedua boleh marifat. Kenapa? Isim yang kedua. Boleh. Kalau isim kedua boleh. Kalau isim kedua itu gak ada syarat nakiro ma'rifatnya. Boleh. Bisa boleh. Kayak begitu. Semuanya boleh. Kayak seperti isim kedua Muhammadun kan ma'rifat itu. Kayak begitu. Boleh. Kalau ketentuan itu boleh. Seperti itu. Yang perlu digarisbawahi pertama, nikmat dan bi'sa itu merofakkan isim setelahnya atau merofakkan dua isim setelahnya. Itu yang perlu kita garisbawahi, sudah kita pahami ya. Dan isim pertama yang rofak tadi harus ada al dan harus dimudhafkan pada isim yang ada alnya, paham ya? Rangkaiannya nikmat dan isim setelahnya itu kedudukannya jadi khabar muqaddam. Kayak begitu. Sedangkan mahsusnya itu kedudukannya menjadi mubtada muakhar. Paham ya? Lah kemudian nikmat itu karena dinamakan sebagai fi'il jamid. Ar-rajulu itu kenapa dibaca rafa? Isim pertama itu ya alasannya karena jadi fa'il dari nikmat. Jadi kalau secara pemaknaan kitab itu biasanya ya tetap ditampakkan. Nikmat iku sak bagus-bagus ya ar-rajulu sapa wong lanang Muhammadun utawi Muhammad gitu. Tapi nikmah dan ar-rajulu itu dinamakan kalam khobar. Emang nikmah dan rojulnya itu dinamakan khobar muqaddam. Karena yaitu kalam khobar. Kalam khobar itu kalam berita. Nah, kalam khobar itu berarti bisa benar ya bisa salah. Nah, yang perbandingan yaitu kalam tolabi. Yaitu kalam tolabi itu wajib itu. Dan harus diyakini bahasanya seperti itu. Paham ya? Ada pertanyaan? Yang perlu kita pahami yaitu adalah di qaidahnya ini, keterangannya ini. Kita balik lagi, nikmat dan bi'sa itu adalah kata untuk nikmat itu untuk mencela, bi'sa itu untuk nikmat itu memuji, bi'sa itu untuk mencela. Paham enggak di sini? Paham ya? Terus merofakkan dua isim setelahnya. Paham ya? Isim pertama itu ar-rajulu, isim kedua adalah Muhammadun. Kemudian isim yang pertama harus ada al, paham enggak? Ar-rajulu kan ada isimnya ada al. Lah, kalau isim pertama enggak ada al, itu harus dimudhafkan kepada isim yang ada alnya. Abdullah kan ada alnya. Paham ya? Seperti itu. Lah, isim yang dipuji atau dicela itu disebut dengan mahsus. Jadi kata Muhammadun, Fir'aun itu dinamakan mahsus. Paham ya? Ini kata yang dipuji dan dicela. Sedangkan rangkaiannya, nikmat dan bi'sa dan isim setelahnya, berarti isim yang pertama, itu menjadi khobar muqaddam. Paham enggak? Itu bahasanya seperti itu. Dan mahsusnya itu menjadi mubtada muakhar. Paham tidak? Itu. Dan setelah kita memahami di atas ini, baru kita pahami di bawah. Pemilihan mahsus itu ada dua. Ada yang disebut setelah nikmah, ada yang disebut sebelumnya nikmah. Paham ya? Lah kalau disebut itu sebelumnya nikmah, dikatakan mahsus yang disebut sebelumnya nikmah, itu disebut mus'ir. Dalam contoh di atas ditandai dengan garis bawah,
rangkaian nikmah dan isim setelahnya itu menjadi khobar muqaddam, sedangkan mubtada muakhirnya itu adalah domir yang tersimpan yang kembali kepada mus'ir. Berarti Allahu itu mus'ir, sedangkan domirnya itu adalah mus'ar. Istilah mus'ar itu ada di qaidahnya. Kayak gitu. Kalau sampean ngafalin qaidah itu ada istilah mus'ar. Tapi kalau di amsilatinya istilahnya cuma mus'ir to, istilah domir to. Kemudian juga isim jamid itu istilahnya itu ada di qaidahnya juga. Nema dan bisa adalah isim jamid, dan seterusnya. Itu ada di istilah di situ. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Kalau enggak ada berarti kita masuk ke bab ketiga. Semuanya sama-sama musir semua. Hah? Iya, ini salah penulisan kayaknya, guys. Kalau sama-sama mus'ir. Yang betul itu mus'ar, Kak. Dulu-dulunya ustadznya yang jelasin sama saya. Kayak begitu. Ada yang lama. Kayak gitu. Paham ya? Di situ kan ada istilah nema dan bisa isim jamid ada istilahnya. Nah, ini dikatakan nikmah dan bisa yang kaidah ini, yang ini termasuk fi'il jamid. Kayak begitu. Ada pengistilahannya di situ. Iya. Dah? Gak ada pertanyaan? Kalau gak ada pertanyaan, kita masuk ke dalam istilah, yaitu bab ketiga, termasuk isim ghairu munshorif ya. Isim ghairu munshorif artinya isim tanpa tanwin. Ya. Keserupan isim ghairu munshorif nanti akan dijelaskan keterangan di bawahnya, yaitu serupa dengan fi'il. Dikatakan satu alasan isim ghairu munshorif adalah tanpa tanwin, rofaknya dhammah, nasab dan jernya fathah. Itu isim ghairu munshorif. Tanpa tanwin, rofaknya dhammah, nasab dan jernya fathah. Dengan syarat tak ada al dan tidak dimudhafkan. Jadi kalau masih ada al dan dimudhafkan, munsoribnya itu kesurupan dengan fiilnya itu sudah lemah, gak bisa dikatakan isim ghairu munsorib. Itu nanti bila ada al atau dimudhafkan maka hukumnya asal. Bagaimana asal? Yaitu rafa dhammah, nasab fathah dan ajr kasrah. Alasan pertama, satu alasan isim ghairu munsorib karena mengikuti wazan sigot muntahal jumu', berwazan mafa'ilu atau mafa'ilu atau yang serupa. Kalau yang serupa contohnya yaitu basairu, namariku. Artinya kalau serupa itu gak diawali dengan mim tapi wazannya sama seperti itu. Kayak begitu. Kayak seperti saya tino. Kita baca bersama-sama contoh yang pertama dari isim ghairu munshorif, satu alasan karena mengikuti wazan sigot muntahal jumu'. Bismillahirrahmanirrahim. Masajidu adalah isim ghairu munshorif karena mengikuti wazan mafa'ilu dasarnya wa kulli jam'in awil mafa'ila bima'in Rafa dhamma nasab dan jer pada dasarnya
أو يكوباد أورادي yang mudhaf ono al-hukumi asal. Kita pahami isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif. 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 Isim ghairu munsharif ya. Kesimpulannya adalah di sini dijelaskan pertama adalah tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Ini isim ghairu munsharif. Jadi kalau sudah jenisnya isim ghairu munsharif itu tidak boleh tanwin. Paham ya? Dan yang kedua yaitu adalah dan tanpa apa? I'rab atau dan tanpa beri'rab dan tanpa i'rab kasroh. Jadi isim ghairu munsharif itu tanpa tanwin dan tidak mengenal i'rab kasroh. Itu isim ghairu munsharif. Dengan syarat ketentuan isim ghairu munsharifnya itu tidak ada al dan tidak dimudhafkan. Kita langsung mengambil contoh al-masajid. Kita menemukan kata masajid. Masajidu ini kalau dirofakkan cukup dibaca masajidu. Tidak boleh dibaca masajidun. Paham ya? Juga dinasobkan, contohnya kita menemukan kata masajidah. Tidak boleh dibaca masajidun, tidak boleh. Seperti itu. Ataupun dijerkan, contoh seandainya yaitu kita menemukan dari ada huruf jer, ada kata mim. Maka tetap dibaca yaitu adalah min masa jidah. Karena isim ghairu munsharif itu tidak mengenal tanwin dan tidak mengenal i'rab kasroh. Jadi kasrohnya, ajernya itu bukan dengan kasroh tapi ajernya yaitu dengan fathah. Itu isim ghairu munsharif. Kayak begitu. Ajarnya dengan fathah. Artinya bagaimana? Kalau kita menemukan yaitu contoh lagi seandainya kita menemukan kata isim ghairu munsharif itu sendiri yang dijerkan karena apa ini? Yang dijerkan karena yaitu yang dijerkan karena apa? Karena terletak setelah huruf jer. Ini yang dijerkan karena terletak setelah huruf jer. Kemudian kalau dijerkan yaitu karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jer itu gimana? Ya sama, tetap isim ghairu munsharif itu adalah tetap dibaca fathah. Contohnya kalau yang dijerkan menjadi mudhaf ilaih. Kita menemukan kata yaitu adalah apa? Anwaru masajidah. Ya tetap dibaca anwaru masajidah. Seperti itu. Walaupun di sini masajid ini kedudukannya jadi mudhaf ilaih. Jadi anwaru ini selaku mudhaf dan masajidah ini selaku mudhaf ilaih.
Tanda jernya itu dengan fathah. Kenapa? Karena termasuk isim ghairu munsorif. Seperti itu. Karena termasuk yaitu adalah isim ghairu munsorif. Nah, kemudian lagi yaitu syaratnya apa? Syaratnya tidak ada al dan tidak dimudhofkan. Bila ada al dan dimudhofkan itu kembali ke asal. Jadi kalau seandainya ada al, ya, ada al atau dimudhofkan, atau dijadikan dimudhofkan atau dimudhofkan, maka di sini kembali ke asal. Kalau dimudhofkan itu artinya menjadi mudhof. Contohnya kita menemukan al-masajid. Ini ada alnya ya tetap dibaca al-masajidu. Ini kalau rofa. Kalau nasab ya dibaca yaitu al-masajida. Kalau jer minal masajidi. Jadi kalau seumpamanya ada al itu dikembalikan kepada asal. Kenapa? Karena keserupaannya itu sudah lemah. Nanti dijelaskan seperti itu di keterangan tambahannya itu. Kemudian kalau dimudhofkan, ini yang ada al. Kalau dimudhofkan, contohnya dimudhofkan dengan kata yaitu masa jidul madinati. Ini kalau dimudhofkan. Jadi kata isim ghairun munsorifnya jadi mudhof. Rofanya dibaca masajidul madinati. Nasabnya dibaca yaitu masajidal madinati. Ajarnya dibaca min masajidil madinati. Jadi kalau dimudhofkan itu kembali ke asal. Paham ya? Jadi kalau dimudhofkan itu kembali ke asal. Namun kalau tidak dimudhofkan seperti biasa, yaitu rofa'nya, dhammah, nasabnya dengan fathah tanpa tanwin, ajarnya dengan fathah juga tanpa tanwin. Karena isim ghairu munsharif itu pada intinya isim yang tanpa tanwin dan tanpa i'rab kasrah. Itu adalah isim ghairu munsharif. Nanti banyak alasannya. Yang sekarang menjelaskan yaitu adalah satu alasan karena yaitu mengikuti wazan sigot muntahal jumu. Seperti itu. Sigot muntahal jumu. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk sigot muntahal jumu insya Allah akan dijelaskan besok ya. Ada pengistilahan sigot muntahal jumu. Ada pertanyaan? Untuk rangkaian lima wabisa apakah harus dibahas rumus utamanya? Kenapa? Lima wabisa yang tadi. Kenapa? Ditentukan rumus utamanya juga dibahas apa enggak? Oh iya dibahas gak apa-apa ya. Perangkaian nema dan bisa ya jumlah ismiyah. Kayak begitu. Jadi semuanya dibahas rumus pertama. Iya cuma cara penjelasannya kayak gitu. Kayak tadi itu aja. Jadi kalau mau dibahas ya tidak apa-apa. Sepenting paham di kaidahnya itu. Soalnya kan itu kaidahnya udah jelas gitu kan. Ah. Lima itu harus ada. Nah, iya. Ada isim yang pertama.
Jadi kalau cara ngajarnya ya kayak tadi aja. Jadi gak usah dibahas. Kalau mau dibahas ya bahasnya. Kalau mau bahas berarti tetap jumlah ismiyah. Cara ngajar membahasnya itu tetap di mubtada itu tadi baru dibahas kayak seperti kemarin itu. Biar anak itu paham. Seperti itu. Ustaz, Anwaru Masajid itu kan tanda jamnya memakai kata. Apakah disebut mahal jar? Hah? Disebut mahal jar? Iya disebut mahal jer. Jadi fathahnya itu menempati tempatnya jer. Nah, disebut dengan mahal jer. Artinya kalau irobnya aslinya ini kok tidak menampakkan aslinya, yaitu berarti mahal. Seperti itu. Kayak gitu. Apalagi? Udah ada? Kalau gak ada pertanyaan sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.